Kompas TV, saudara, bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, 2 pekan usai bencana banjir dan juga longsor, puing-puing dan tumpukan kayu di Kabupaten Pidi Jaya Aceh mulai dibersihkan. Pembersihan dan distribusi bantuan untuk warga melibatkan 4 ekor gajah terlatih. Empat gajah Sumatera dari Pusat Pelatihan Sare dilibatkan dalam penanganan pasca bencana di Desa Menasahbi, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Gajah-gajah tersebut ditugaskan melintasi medan berat berbahaya di Kecamatan Merah II yang tidak terjangkau alat berat. Gajah-gajah ini membantu membersihkan puing dan tumpukan kayu sisa banjir bandang dahsyat pada 26 November lalu. Tak hanya itu, 4 ekor gajah juga mengangkut bantuan untuk warga dan mencari korban hilang. Target kita kemarin itu sekitar 7 hari lah, mungkin lebih kurang ya kan. Mungkin ya kita lihat-lihat titik aja, kita pun pembersihan yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat ya kan. Nah, itu sasaran kita gitu. Desa Menasahbi di Kabupaten Pidi Jaya termasuk di antara titik paling parah terdampak bencana. Pemanfaatan gajah untuk bantuan bencana merupakan praktik yang telah lama dilakukan di Aceh, terutama setelah tsunami dahsyat tahun 2004. Pengerahan 4 ekor gajah untuk membersihkan sisa kayu akibat banjir bandang di Pidi Jaya Aceh memicu perdebatan antara solusi darurat serta kekhawatiran akan keselamatan gajah. Kita akan membahasnya lebih dalam, saudara, bersama Muhammad Ali Imron, Direktur Forest and Wildlife WWF Indonesia. Selamat sore, Pak Imron. Bagaimana pandangan dari WWF mengenai penggunaan gajah untuk mengangkut gelondongan kayu dalam operasi pembersihan pasca bencana? Selamat sore, Mbak Putri. Kalau kami dari WWF ini melihat, pertama kami apresiasi ya bahwa ini perhatian ini baik kepada upaya penyelamatan manusia maupun perhatian terhadap kesejahteraan satwa ini muncul bersamaan. Dan ini saya kira event yang bagus sekali untuk mengangkat sebagai awareness kita bersama. Yang kedua, kita perlu melihat ini dalam konteks kedaruratan. Jadi kami melihat bahwa dalam situasi seperti ini, terutama situasi darurat ya, segala upaya digunakan untuk membantu mengevakuasi, menyelamatkan masyarakat yang saat ini sedang dalam posisi terdesak, sedang susah, dan kita mencoba melihat dalam perspektif ini. Nah, penggunaan gajah dalam catatan ini, gajah latih ya, ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, berinteraksi bekerja bersama manusia, bahkan memiliki kedekatan dengan mahluk ya. Ini saya kira dalam situasi ini masih bisa ditolerir. Sepanjang menurut catatan kami yang paling penting adalah jangan sampai kejadian serupa seperti K9 Reno ini terjadi lagi, di mana satwa terjadi kelelahan, capean karena kurang perhatian terhadap pengamatan terhadap kondisinya. Nah, saya kira catatan pentingnya yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita memastikan gajah ini tetap bisa membantu, tapi dengan kesejahteraan yang tetap terjaga, terutama terkait dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental ya. Saya kira ini juga mahot ataupun nanti kalau ada dukungan dari tim medis untuk kesehatan hewan, itu akan sangat bagus sekali untuk memperhatikan individu by individu. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa kesehatannya akan baik semua. Harus dilihat per individu dan harus dilihat kondisi tiap hari, bahkan mungkin tiap beberapa jam perlu dipantau untuk memastikan bahwa mereka tetap sejahtera, tetap aman, dan tujuan utama untuk membantu itu tetap bisa tercapai. Oke, Mas, ini kan yang juga menjadi perdebatan di media sosial begitu ya. Salah satunya adalah ungkapan bahwa gajah kan nggak pakai sepatu, beda dengan kuda begitu ya. Dan kalau kita lihat medannya ini banyak gelondongan-gelondongan kayu, bahkan mungkin dari sisa puing-puing bangunan ini juga jatuhnya tajam begitu. Nah, kalau melihat praktiknya sendiri, ini sebetulnya seperti apa sih kesejahteraan satwa khususnya untuk gajah dalam proses penanganan bencana yang seharusnya?
Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini sekali lagi saya tekankan ini dalam konteks kedaruratan ya. Memang upaya untuk memonitor kondisi gajah itu menjadi kritikal, apalagi tadi kalau kita lihat gajah memiliki karakter kaki yang unik ya, Hmm. yang dimana dia punya kandungan lemak yang cukup besar di bagian telapak kakinya itu. Nah ini juga saya kira kita juga perlu melihat gajah itu sebagai organisme yang adaptif ya, di mana gajah itu juga memiliki kemampuan untuk mensense lingkungannya. Jadi gajah itu tidak seperti mesin yang berjalan apa adanya, maju suruh maju, enggak. Hmm. Mereka punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan objek-objek yang membahayakan. Hmm. Nah tapi ini harus dipastikan bahwa kesehatan mereka terutama terkait dengan tadi keberadaan objek-objek yang menyebabkan kakinya luka, ini perlu menjadi perhatian khusus untuk selalu dicek oleh ya misalnya mahluknya atau mungkin tenaga kesehatan hewannya. Mhm. Ada catatan khusus tidak Mas? Ini kan dari 4 gajah yang diterjunkan sekarang di bencana di PD Jaya begitu ya. Salah satunya kan juga pernah bertugas begitu pada saat tsunami Aceh sebelumnya. Ada catatan dari WWF begitu terkait dengan menjaga bagaimana fisik dan psikologis gajah-gajah ini supaya ya membantu tapi juga tidak kemudian menimbulkan korban seperti Reno yang K9 kemarin. Saya kira di dunia konservasi relasi manusia dengan gajah ini bagian penting yang selama ini terus ada ya. Kita tidak melupakan bahwa dalam situasi misalnya konflik manusia dan gajah, kita seringkali menggunakan gajah-gajah latih ini untuk membantu kita untuk mengusir gajah-gajah liar. Jadi sebenarnya interaksi manusia dengan gajah ini bagian dari kehidupan di konservasi itu sendiri. Yang kedua, menurut saya catatan pentingnya adalah ini adalah temporary measure. Jangan dirancang ini sebagai long term measure ya. Pasti karena temporary measure ini harus dilihat dari kemampuan gajah itu sendiri untuk eh, situasi fisik maupun mentalnya. Sehingga saya tadi dengan catatan bahwa akan sangat bagus apabila ada tim medis hewan yang memantau kesehatannya, dan itu harus basisnya individu by individu, tidak bisa disamakan tadi. Bahwa misalnya ada satu individu yang sudah kelelahan harus dihentikan, dan itu kemudian nanti dilanjutkan lagi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, kalau bicara kita lebih detail begitu ya kepada praktik real di lapangan. Jadi batasan beban atau durasi kerja yang ideal bagi gajah-gajah ini untuk melakukan misi kemanusiaan di PD Jaya Aceh ini berapa banyak dan berapa lama, Mas? Nah, memang ini karena kasusnya darurat, ini kan nggak bisa diukur ada kajian sebelumnya ya. Jadi pasti akan ada praktek-praktek yang sifatnya inovatif ataupun mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang simpel ya. Jadi sampai saat ini kami belum belum tahu terkait maksimum maksimum beban berapa durasi hari maupun lama kerjanya. Tapi secara umum bahwa tadi harus diperhatikan kondisi fisik maupun mentalnya. Misalnya suatu ketika gajah itu sudah menunjukkan perilaku yang sudah beda daripada kebiasaannya, ini harus dilihat. Mahout harus cukup, saya yakin juga Mahout punya kemampuan untuk melihat itu. Perbedaan perilaku itu menunjukkan bahwa dia mungkin mulai tidak nyaman, ada perilaku-perilaku yang dia tunjukkan itu menunjukkan ketidaknyamanan. Saya kira itu harus sensitif terhadap itu. Nah, itu fungsinya monitoring untuk melihat bagaimana kemampuan gajah per individu bisa diidentifikasi. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan oke, harusnya 3 jam atau 4 jam, nggak bisa. Harus dilihat per individu karakternya seperti apa. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir dari saya begitu ya, singkat saja Mas. Jadi kita juga tidak ingin begitu ya, yang tadinya ini merupakan misi kemanusiaan, gajah membantu manusia begitu, akhirnya berujung pada tindakan menormalisasi eksploitasi satwa begitu. Catatan dari WWF, batasannya di mana yang kemudian harus dijaga, Mas?
secara umum kami sepakat, Mbak, bahwa ini bukan dalam rangka untuk menormalisasi eksploitasi satwa ya, tapi dalam rangka kedaruratan. Sekali lagi ini kedaruratan dan temporary. Dan menurut saya ini yang jadi titik kritikal adalah tujuan penggunaan gajah ini akan membantu mengakses wilayah-wilayah yang susah untuk diakses alat berat. Nah, kuncinya pada begitu alat berat sudah bisa dan memungkinkan untuk masuk itu harus diganti secepat mungkin untuk diganti. Jadi jangan nunggu nunggu dia kecapean sampai kemudian sakit dan bahkan mungkin semoga tidak terjadi ya. Ini kemudian mati dan lain sebagainya. Ini harus sudah mulai dihentikan. Dan saya kira akan sangat bijak apabila ini ditempatkan secara temporary dan let's say ini tidak ada angka yang pasti, tapi bayangan kami seperti manusia lah. Kalau kita bekerja full selama 7 hari, seminggu itu juga pasti ada rasa capeknya segala macam. Harus dilihat kondisi fisik maupun mentalnya, dan kalau ada indikasi dia mulai kecapean fisik dan mentalnya harus dihentikan. Tidak perlu menunggu sampai misalnya batas let's say 5 hari atau 7 hari, tapi harus dilihat lagi kondisi fisik per individu dan mentalnya. Oke, baik, terima kasih. Ada catatannya dari WWF, artinya tim medis hewan harus memantau langsung di lokasi dan diperhatikan individu per individu, dan ini hanya sementara begitu ya. Jadi ketika jalannya sudah terbuka, yang membersihkan alat berat bukan gajah, untuk tidak menormalisasi adanya eksploitasi hewan. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Ali Imron, Direktur Forest and Wildlife WWF Indonesia, sudah berbagi dengan Kompas TV.